Pria itu benar-benar sial, baru saja turun kepalanya terbentur. Saat mencoba keluar, kartu transport penumpang di depan pintu tidak bisa dipakai. Ia berjalan ke pintu depan, tetapi pintu sudah tertutup. Ketika kembali ke pintu belakang, bos sudah melaju lagi. Ia akhirnya turun di halte berikutnya. Namun begitu turun, hujan deras tiba-tiba mengguyur. Ia melihat sebuah payung di tanah, tetapi belum sempat digunakan. Angin kencang merusaknya hingga berantakan. Ia membuang payung itu lalu berteduh di depan minimarket. Saat hendak sebat, air yang menggenang di kanopi justru tumpah tepat ke tubuhnya. Saat mencoba berjalan lagi, tumitnya malah menginjak ujung sandalnya sendiri hingga hampir tersandung. Seorang gadis di belakangnya dengan baik hati menendang sandal itu kembali, tetapi terlalu kuat hingga terlempar ke seberang jalan. Setibanya di bawah apartemen, tangannya terluka saat menutup payung. Ia melampiaskan kekesalan, tetapi semua itu dilihat oleh gadis tadi dan salah paham, mengira pria itu sengaja mengikutinya sejak kejadian sandal tadi. Padahal mereka hanya tinggal di kompleks yang sama. Karena takut, gadis itu buru-buru masuk ke lift. Pria itu menahan pintu lift, tetapi justru menerima pukulan panik dari gadis tersebut. Setelah diusir dari lift, emosinya semakin memuncak. Ia pergi ke minimarket untuk membeli mie instan. Namun ketika membuka bungkusnya, ternyata tidak ada bumbu di dalamnya. Seolah-olah hari itu memang sedang menimpanya dengan kesialan tanpa henti. Tak lama kemudian, gadis tadi datang ke toko yang sama. Ia mengenali pria itu dan cepat-cepat pergi setelah membayar, lalu memperingatkan pegawai toko bahwa pria itu mungkin orang jahat yang berperilaku aneh. Kemudian, pria tersebut meminta mie instannya ditukar. Pegawai toko yang sudah menerima informasi yang salah, mengira pria itu orang jahat dan bahkan berniat menghubungi polisi. Ia hanya bisa mengeluh. Hanya karena mie instan sampai harus panggil polisi, tak punya pilihan, ia akhirnya menyerah dan memakan mie tanpa bumbu. Setelah makan dan minum, perutnya tiba-tiba terasa tidak nyaman dan ia segera berlari keluar. Di jalan, ia kembali bertemu gadis itu. Gadis tersebut ketakutan langsung masuk ke lift dan menekan tombol tutup dengan panik. Tanpa pilihan lain, pria itu terpaksa naik tangga. 5 menit kemudian, ia sampai di lantai apartemennya. Ternyata gadis itu tinggal tepat di sebelahnya. Namun, ia tidak sempat memikirkannya. Ia langsung masuk rumah dan bergegas menuju kamar mandi. Sayangnya, kamar mandi sedang dipakai ayahnya. Dengan wajah memerah menahan rasa tidak nyaman, ia memberi isyarat agar sang ayah keluar. Namun gerakan tunjuk-tunjuk itu justru membuat sang ayah marah dan mulai menceramahinya panjang lebar agar bersikap sopan kepada orang tua. Sementara omelan itu terus berlanjut, wajahnya semakin memerah. Pada detik terakhir, ia akhirnya tidak sanggup menahan lagi.